Hai guys, ketemu lagi dengan gue di Off the Record FNN ya, OTR FNN. Kalau gue nggak salah ini episode yang ketiga ya, kita udah ngobrol kemarin beberapa hal. Nah, pagi ini atau hari ini kembali gue bersama Bung Hersu Beno Arif, jurnalis senior FNN. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini t-shirt-nya keren lagi nih, off the record, kurang kalau ada FNN-nya lagi dikit itu keren dan saya yakin udah kalau mau yang jadi merchandise bakal banyak tertarik tuh Bang Arif, FNN, off the record FNN. Iya nih, bisa jadi ini ya, apa lini bisnis baru Mas. Karena memang betul ya Mas, di masa pandemi ini kayaknya kita mesti pinter-pinter nih kan. Ya, ada Iya ini iya. kok, ada perusahaan penerbangan kemudian jualan catering kan atau jualan apa gitu kan ya. Oke Mas, Iya iya iya. ini banyak isu menarik ya Mas, beberapa hari belakangan ini, tapi yang paling hangat nih kayaknya isu-isu politik yang dipicu sama kudeta Demokrat ya, yang masih terus berlanjut. Kalau saya nggak salah di kanalnya Mas Hersu, Hersu Beno Point, juga di kanal saya Bang Arif itu kita bikin episode-episode ya. Demikian pula di Rocky Gerung Official ya. Nah Mas, biasanya kalau dalam politik Mas, ini ketemuan-ketemuan ini kayaknya jadi sesuatu yang lazim ya Mas ya. Silaturahmi politik lah gitu ya. Kemarin kita lihat ada berita Anies Baswedan misalnya ketemu dengan Prabowo, lalu ada lagi yang ketemu dengan SBY dan seterusnya. Nah, jadi saya pengen tahu nih Mas, dari catatan Mas nih sebagai jurnalis nih, ada cerita apa ya Mas biasanya di balik ketemuan-ketemuan nih para tokoh politik tadi? Iya, Bang Arif, tapi sebelum saya, jawab pertanyaan Anda tadi, kita mesti ucapkan terima kasih dulu pada para subscribers yang sudah men-subscribe, FNN dan alhamdulillah memang kelihatannya responnya cukup bagus nih, bikin kita tambah semangat nih membuat Yes. konten ya, Bang Arif ya. Ini sampai Ya Sabtu-Sabtu ya dan Mas ya. Kita masih masih take oh, gitu ya. oke, ya. Oke, jadi, kan memang di situ saya membaca di Tempo itu, ada pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Kebetulan beliau ini kan juga kader Gerindra, dia Mhm. menyatakan itu pertemuan biasa. Ya, Saya mesti bilang bahwa dari sisi sebagai wartawan wartawan politik, tidak ada yang namanya pertemuan biasa itu, gitu. mhm. Apalagi dalam situasi kenapa? Karena konteksnya sekarang berbeda. Dalam Ya, situasi yang lain mungkin ketika, pada bulan, Syawal ketika Idul Fitri mungkin Pak Anies Baswedan ketemu Pak Prabowo, itu bisa kita sebut sebagai hal yang biasa atau ketemu open house dengan Pak Jokowi biasa. ya. Tapi di tengah situasi ketika muncul ribut-ribut, soal hubungan Gerindra dengan Anies, kemudian sekarang juga di Mhm. parlemen sedang rame-rame tentang apa kemungkinan revisi undang-undang pilkada yang akan ditarik kembali. Ini Ya. pertemuan ini pasti bukan pertemuan biasa gitu. Mhm. Dulu kita di media kan kita dilatih gitu. Bahkan sebagai wartawan di lapangan pada waktu itu kita dilatih sampai hafal tuh nomor-nomor plat mobilnya para menteri, mulai plat resminya misalnya kalau dulu masih B gitu ya. Ya. Kalau B7 itu siapa, B5 siapa, B11 biasa dan atau Mhm. kemudian mobil pribadinya, bahkan sampai Mmm. sopir-sopir pribadinya kita harus tahu tuh. Jadi Ya. ketika kita lihat misalnya kita nggak lihat mobilnya, tapi kok kita lihat ada supirnya Pak Menteri ini, ketemu Pak Menteri duduk lagi nongkrong ngerokok bareng sama Pak Menteri ini ya. Padahal Ya. kita selama ini tahu bahwa Pak Menteri ini dengan Pak Menteri itu berseteru gitu. Nah, ini pasti ada berita besar. Ya. Nah, Ya. gitu. Ya. Nah, Ya. makanya biasanya dengan cara begitu kita ikut nongkrong bareng supir-supir para menteri ini. Itu pentingnya Mhm. kita kalau mau jadi wartawan bukan hanya kenal atasannya, kenal Mhm. kenal orang di bawahnya, sekretarisnya itu jauh lebih penting. Bahkan dulu ketika kita masih liputan di lapangan itu kita bisa tahu siapa yang akan jadi pangdam, akan jadi pangdam, atau jadi kasat dan sebagainya. Itu bukan dari sumber resmi di atasan. Justru biasanya tukang ketik sketnya tuh yang berteman dengan kita. itu itu pentingnya pentingnya kita menguasai dan apa hafal nomor-nomor plat mobil dari para menteri dan sebagainya. Dan sorry to say misalnya kadang-kadang hafal juga nih pacarnya siapa nih gitu. Ini gosip juga pagi. Iya. Oke. Balik lagi deh kita ke topik tadi. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Riza Patria, Ahmad Riza Patria ini sahabat kita juga nih Pak Riza Patria.
seperti juga Pak Anies, itu bukan pasti bukan hal pertemuan biasa lah. Pasti ada Mhm. sesuatu di itu, ada beyond dari biasa, itulah. Saya kira Anda selain jurnalis sebagai sosiolog pasti juga punya teorinya nih soal soal ketemu ini ketemu itu Bang Arif. Iya Mas, kita nih kalau di sosiologi itu ada pelajaran semester 1 Mas, tapi itu nggak boleh dilupain sampai S3 gitu ya. Itu kalau dilupain kita bisa ditabok profesornya gitu. Itu konsepnya simpel banget ya, namanya sociological imagination. Ya, jadi kalau kita lihat fenomena Mas, ya tadilah fenomena Anies Baswedan ketemu Gerindra misalnya ya, ketemu Pak Prabowo ini kan fenomena. Kita diajarin di balik fenomena itu ada yang namanya nomena. Kalau fenomena itu kelihatan Mas, dia overt gitu ya, overt itu kebuka, ada yang covert nih. Jadi kayak teori gunung es lah Mas gampangnya gitu ya. Ini kan si Gubernur Anies ketemu Prabowo ini di atasnya nih gunung es. Nah, di bawahnya ada apa? Nah, kualitas seorang sosiolog katanya ya itu adalah menggunakan banyak teori yang dipakai yang ada di kepala dia untuk ngebongkar nih yang ada di bawah gunung esnya ini kira-kira apa gitu. Nah, ini menariknya kan, ini yang terlibat ini semuanya tokoh politik ya Mas ya, tokoh politik. Jadi kira-kira kita menebak yang di bawahnya pasti arah-arahnya ke situ. Karena kan kita tahu ya motivasi utama politik ini pasti adalah distribusi kekuasaan. Jadi biasanya dalam ngobrol-ngobrol itu ya makan siang bareng atau lunch break bareng, itu pasti arahnya ke situ nih. Gimana distribusi kekuasaan itu dilakukan. Nah, Yes. cuma mungkin kita perlu kasih notes juga Mas sama para netizen atau para pemirsa ya. Ketika kita mendengar kata kekuasaan, distribusi kekuasaan, jangan langsung alergi gitu kan ya. Iya iya Alah, iya 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 iya. nih Ini politisi nih ngomongnya kekuasaan. Kan iya iya, kekuasaan itu saya netral, sepakat itu. kekuasaan itu netral. Yang menjadi persoalan adalah dua menurut saya, before and after. Before itu Ya. artinya the way kita merebut kekuasaannya bagaimana, after itu artinya setelah kekuasaan di tangan buat apa. Nah, ini yang boleh kita perdebatkan. Kekuasaannya Ya, sendiri ya, adalah ya. satu yang netral. Jadi jangan Ya, alergi juga gitu. yes. Kira-kira gitu Ya, Mas sebagai pengantar. penting ini Bang Arif, kita mesti ngobrol ke para pemirsa, para netizen ini bahwa sekarang ini ada kecenderungan bahwa kalau ngomongin politik itu kesannya itu jahat, kotor gitu ya. Padahal Ya, kan ya. sebenarnya justru itulah tantangannya bahwa orang-orang yang baik kan kalau di Islam diajarkan bahwa kekuasaan yang baik itu di tangan yang orang yang soleh begitu ya. Betul, Jadi betul. bagaimana caranya nih orang-orang baik, koalisi orang-orang baik ini masuk ke politik gitu dan jangan membiarkan para bromo corah gitu, para penjahat itu menguasai dunia politik. Iya. ini penting nggak karena saya ada kecenderungan apalagi generasi digital sekarang ini mulai alergi terhadap politik, Iya, menganggap bahwa politik yes, prakteknya di Indonesia memang seperti itu. Tapi iya. bagaimana kemudian justru sistem ini kan tadi Anda bilang ini vehicle saja ini atau medium saja. Bagaimana kita mengisinya gitu ya. Seperti pisau Iya. juga kan. Pisau itu kalau digunakan oleh orang jahat dia akan menjadi kejahatan, tapi kalau digunakan orang baik dia akan menjadi sebuah Mhm. kebaikan. Iya, Setuju Bang Arif, agree banget ini iya. 100%. Dan makanya saya sering mengatakan sederhananya politik itu kayak pisau Mas ya. Pisau itu kan pisau kan gitu ya. Kita mau pakai motong daging itu jadi bermanfaat kan gitu ya. Kita ngupas buah jadi bermanfaat. Tapi the same knife itu bisa bunuh orang. Nah ini yang mungkin ya terus-menerus kita sadarkan lewat OTR dan lewat jaringan FNN yang lain Mas Hersu. Mas kembali Oke, Mas ke soal-soal tadi nih. Ada apa sih Mas nih kalau Mas lihat dari kacamata seorang jurnalis, ya. kenapa Gubernur Anies ini merasa perlu banget nih ketemu Prabowo? Ini memang menarik nih, kan kita baru kemarin mendengar bahwa Gubernur Anies Baswedan dinobatkan menjadi 21 heroes Ya. tahun 2021 ini oleh sebuah lembaga yang sangat prestisius yang ini berkaitan dengan soal transportasi dan di dunia ya. Jadi dia Mhm. bersama dengan Elon Musk gitu, Ya. CEO Tesla dan kemudian juga sejumlah wali kota dan gubernur serta menteri dari beberapa negara lain. Jadi Anies ini dianggap sebagai sebagai tokoh yang mampu melakukan perubahan di Jakarta dengan menyediakan public transportasi yang berkeadilan gitu dia Ya. menyebutnya yang terjangkau untuk semua kalangan. Nah, ini tentu saja sangat menarik. Kenapa? Karena kemarin saya membaca editorialnya FNN juga menyoroti soal itu gitu. Ya. Kenapa? Karena diam-diam
Anies ini sekarang tiba-tiba dia tidak perlu belusukan ke gorong-gorong, dia tidak perlu ketemu dengan tunawisma untuk pencitraan, tetapi Ya, dia justru malah pencitraan langsung di dunia internasional. Dan ya, kalau di dunia internasional itu yang dapat nama itu bukan hanya Anies, bukan hanya DKI Jakarta, tapi Indonesia secara keseluruhan. Dan jujur saja yes, betul, saya sepakat dengan FNN yang menyebutkan editorialnya bahwa Indonesia itu udah lama loh rindu para pimpinannya itu tampil di pentas-pentas internasional semacam itu gitu. Kenapa? ya, Karena masa lalu itu Indonesia itu luar biasa gitu. Di betul, Asia Tenggara kita jadi Big Brothers ya. ya, Kalau kita merefer kita baru jadi negara merdeka dulu tuh Bung Karno itu dahsyat itu. Beliau ya, itu singa di podium di forum-forum internasional. Beliau juga menjadi salah satu penggagas gerakan non-blok. Pak Harto, mhm, Pak Harto juga luar biasa sekali. Orang seperti Mahathir, orang seperti Lee Kuan Yew, negara tetangga kita yang ini tokoh-tokoh hebat itu dulu semua nganggap Pak Harto itu big brother. Mereka itu suan ke Pak Harto kalau mengambil berbagai kebijakan yang ada kaitannya dengan Asia Tenggara. Nah, mhm, peran ini sekarang ini kan jauh banget gitu. Ya mohon maaf, Pak SBY, Pak Jokowi itu selama periode pertama, selama 5 tahun pertama menjadi presiden tidak pernah hadir sekalipun dalam sidang umum Majelis PBB gitu ya. ya, Dan baru kemarin tahun 2020 beliau menyampaikan pidato itu pun karena virtual. Jadi beliau tidak ya, hadir ke New York tapi dari Jakarta. Jadi sekarang Anies sering sekali tampil di fora-fora internasional ini. Saya kira ini merupakan suatu hal yang membanggakan buat kita. Nah, kaitannya dengan itu tentu kemudian kita tidak bisa ngomong urusannya dengan masalah politik begitu. betul, Bagaimanapun juga dengan positioning Anies semacam itu, dia menjadi figur yang paling seksi untuk menjadi kandidat pada tahun 2024. Masalahnya sekarang kan sedang terjadi proses yang sangat menarik di DPR, yakni revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Itu mhm, ya, betul, Bang Arief ya. Nah, ya, ini dalam salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada itu pasal 201. Wah, ini saya sampai hafal ini karena biasanya saya agak sulit menghafal ini. Tapi karena ini saya fenomena penting jadi saya hafal. Di situ disebutkan bahwa seorang kepala daerah yang terpilih pada yang akan mengakhiri jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 itu dia tidak bisa lagi ikut pilkada karena tidak ada pilkada. Pilkadanya ya, dipindahkan ke tahun 2024 gitu. mhm, Artinya apa? Eh, Artinya orang seperti Anies Baswedan yang masa jabatannya akan habis pada tahun 2022 itu dia harus parkir gitu selama 2 ya, tahun. Jadi dia padahal kan sebenarnya kalau pilkada itu tetap dilaksanakan pada tahun 2022, Anies katakanlah dia terpilih lagi, maka ini bisa jadi panggung pencitraan kampanye buat dia terus-menerus, permanen yes, campaign dari dia untuk menuju pada Pilpres 2024. Nah, ya, sekarang ini di-cut gitu dan di situ ternyata Gerindra itu juga menjadi pendukung dari yang menolak dilakukan revisi. Yang yes, sekarang ini ngotot masih melakukan revisi itu kan Nasdem, Golkar, PKS dan Demokrat. betul, Tetapi sekarang Golkar ini sudah masuk angin gitu setelah dipanggil oleh Jokowi, ini tinggal proses waktu saja. Kalau saya yes, baca penjelasannya Aziz Samsudin, wakil ketua umum Golkar bidang Polhukam, ini dalam proses menuju ditarik. Ini ya, kira-kira konteks pentingnya ngapa pertemuan antara Prabowo dengan Anies Baswedan kemarin. mhm. Nah, ini, Mas Erso memang jadi menarik banget ya. Kita jadi bertanya-tanya, jadi sebenarnya pertemuan ini menghasilkan sebuah, kesepakatan apa, kan begitu ya? Kalau kita lihat tadi, Yes. menurut analisis Mas Hersu, bagi positioning Anies menuju 2024 ini, sangat-sangat merugikan kalau, tidak jadi direvisi, kan begitu ya? Nah, apakah kemudian Gerindra ini masih melihat Anies sebagai sosok yang akan diusung atau kemudian ada hal yang lain? Nah, sayangnya kita belum dapat informasi nih, Mas, ya. Tapi memang, saya setuju dengan Mas Hersu, sosok Anies ini akhirnya di sisi lain juga menjadi tanda kutip menakutkan bagi lawan-lawan politik, Mas. Karena tadi tanpa masuk gorong-gorong, tanpa pencitraan yang harus direkayasa secara berlebihan, ini modal sosialnya, social capital-nya bertambah terus dan kualitasnya bukan cuma kuantitasnya, kualitas modal sosialnya ini global, Mas. Global internasional yang of course itu leverage-nya jadi sangat-sangat tinggi.
Nah, tentu saja kemudian tadi lawan-lawan politik jadi semakin khawatir ya, Mas. Bahkan ada yang, analisisnya cukup jauh, Mas, mengaitkan misalnya, eee, bahkan pembubaran FPI begitu ya, atau juga penangkapan, Habib Rizik yang terus dibombardir dengan 21 kasus sampai hari ini menggambarkan juga upaya-upaya itu. Karena tidak bisa dilupakan kalau kita bicara Pilkada 2017 yang tanda kutip ya, "berdarah-darah" dan kemudian, bisa mengangkat Anies ke kursi gubernur, ini peran Habib Rizik Syihab, peran, FPI juga tidak bisa diabaikan. Jadi ada ada juga analisis yang mengatakan ini nampaknya sudah dicoba dijegal dari awal, kekuatan-kekuatan yang punya kemungkinan untuk mengusung Anies di 2024. Nah, menurut saya Ya, kemudian menjadi menarik ini untuk kita melihat, apakah misalnya, gonjang-ganjing di Demokrat kemarin juga ini bisa dimasukkan dalam konteks ini. Karena tadi Mas Hersho mengatakan yes, Demokrat salah satu yang masih ngotot gitu ya untuk, apa namanya, melakukan revisi, mengajukan revisi terhadap undang-undang, pilkada tersebut. Gimana Mas? Apakah ini bisa iya. dimasukin ke sini nih kalau menurut Mas dalam kacamata Ya, pandang kita sebagai Anda nanti jurnalis? Anda nanti mesti share juga hasil wawancara Anda dengan, juru bicara Demokrat kan, karena Anda Ya, bicara itu ada insight, balik kudeta ya, Bang ya, Arif ya. betul. Nah, kebetulan saya juga membuat konten nih soal, kemungkinan, tertutupnya pintu Anies, pada Pilpres 2024. Ini Anda bisa nonton di Hersubno Point gitu, ada kontennya yang saya sebut pintu politik, tertutup Anies Baswedan harus parkir tahun 2022. Yes. Ini detailnya di situ. Nah, Anda tadi kembali ke soal saya sepakat bahwa itu bagian dari, FPI dan sebagainya itu, bagian dari situ, tapi lebih jauh lagi itu bagian dari menggergaji, politik, yang Islamis di Indonesia. Itu, Mhm, mhm. tujuannya lebih besar. Saya kira Anies hanya salah satu sasaran antara, tapi ada sasaran yang lebih lebih besar lagi gitu. Nah, berkaitan dengan Demokrat gitu, orang kan kemudian banyak bertanya-tanya sih, mungkin analisisnya gampangnya begini nih, Bang Arif, pertanyaannya kita buat seperti ini misalnya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan, dari kudeta di Demokrat itu, gitu. Mhm. Kan orang selama ini menyebut-nyebut, bahwa itu Pak Muldoko untuk kendaraan tahun 2024 dan Ya, Pak Muldoko juga menyatakan bahwa, oh jangan dikait-kaitkan dengan, Pak Jokowi gitu, jangan mhm, dikait-kaitkan dengan presiden. ya, Oke, tapi sebenarnya agak sulit kita untuk tidak mengaitkan dengan, presiden, karena bagaimanapun KSP itu kalau di White House, di Gedung Putih Amerika itu kan West Wing gitu ya yes, sebenarnya, saya nggak mhm, tahu perannya apakah, tapi lembaga itu dibentuk, itu, kelihatannya yang dibayangkan adalah West Wing di mhm, Gedung Putih. Jadi semacam think tank berbagi kebijakan-kebijakan, day to day kebijakan presiden itu, dikelola di situ. Saya sepakat bahwa satu pertama, yes, kelihatannya mungkin nanti ada konfirmasi karena kalau nggak salah kan di situ, dibocorkan juga tentang bahwa ada pembicaraan tentang KLB, kemudian mengusung, mhm, kemudian kalau sudah diambil alih, mengusung, Muldoko ke Pilpres 2024 dan sebagainya. Kalau ya, Anda lihat sekilas kelihatannya sih benar, Pak Jokowi tidak diuntungkan. Mengapa? Karena kan Pak Jokowi itu, sudah selesai pada tahun 2024. Jadi mhm, dan sekarang pun sebenarnya posisi Pak Jokowi itu tanpa Demokrat pun sangat kuat. Karena ya, seluruh partai politik itu sekarang ada di bawah kendali Pak Jokowi ya, kecuali Demokrat dan PKS. Jadi sebenarnya buat Pak Jokowi nggak terlalu penting-penting banget mengambil alih Demokrat. Tetapi sebenarnya Pak Jokowi dalam situasi ini juga bisa diuntungkan, atau setidaknya kepentingan-kepentingan politik di belakang Pak Jokowi itu bisa sangat diuntungkan. Mengapa? mhm, Karena kita tahu ini kaitannya kalau dengan Anies berkaitan dengan presidensial threshold ya, 20% yang digugat oleh Bang Rizal Ramli itu kan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. betul, Artinya apa? Bahwa pada Pilpres 2024 nanti kalau tidak ada perubahan yang terjadi ya, itu tetap prasyarat 20% itu berlaku. ya, Nah, kalau kita lihat kaitannya dengan ini, itu gabungan antara suara Demokrat dan Nasdem, suara Demokrat dengan PKS itu tidak cukup untuk ya, suaranya tidak sampai 20, 15 jumlah kursinya tidak sampai 20% ini. Kalau saya ya, hitung-hitung dari 575 kursi di DPR ini, maka tidak-tidaknya perlu 115 kursi untuk yes, dapatkan kuota satu presiden gitu.
Jadi artinya harus ada setidaknya 3 tuh, ada Nasdem. Nah ini Nasdem ini kan sebenarnya selama ini cukup dekat-dekat dengan Anies, ada PKS, ada Demokrat. Yes. Begitu Demokrat itu bisa diambil alih oleh katakanlah Pak Muldoko, itu maka sebenarnya praktis tutup itu semua peluang alternatif capres lain. Artinya dengan begitu kepentingan dari para penguasa atau yang sekarang sering orang disebut oligarki untuk menutup peluang calon presiden lain muncul itu bisa terjadi. Jadi bukan hanya Pak Muldoko yang diuntungkan begitu. Pak Muldoko bagian dari operasi, bisa menjadi bagian dari operasi itu. Jadi semua kalau Demokrat udah bisa diambil alih oleh Pak Muldoko, itu tadi saya ulangi bahwa Pak Muldoko satu dia akan mendapat kendaraan politik, kedua kelompok oligarki yang ingin mempertahankan status quo menutup pintu calon-calon presiden alternatif. Kalau ada calon alternatif ya bisa dibuat calon seperti Solo gitu, tukang jahit sama gitu yang menjadi lawan Gibran gitu kan. Dan yang ketiga jangan lupa kalau di situ juga ada rising star namanya AHY. Ini kan juga bisa menarik tuh pasangan antara Anies dan AHY. Jadi ini sebenarnya kita tidak bisa lihat bahwa kudeta ini soal yang sederhana. Rentetan ini kalau kita urut-urut bisa jadi jauh tuh Bang Arief. Oke, saya pengen Anda share sedikit deh soal obrolan Anda sedikit kemarin dengan juru bicaranya Demokrat. Benar nggak ini analisis semacam itu ada indikasi ke situ? Ya, kalau dari apa yang disampaikan Mas oleh kemarin Mas Herzaki Mahendra Putra ya, beliau ini kan adalah Kepala Badan Komunikasi Strategis Mas, yang juga sekaligus menjadi jubir resminya Demokrat. Memang ada banyak insight yang menurut saya memperkuat analisis Mas Hersu tadi. Yang paling mengesankan buat saya, yang paling teringat gitu adalah bagaimana beliau menggambarkan kudeta ini ternyata memang tidak sesederhana yang ada di permukaan gitu ya. Jadi kalau dari BAP, jadi mereka rupanya sudah mem-BAP-kan kader-kader gitu ya, kader-kader yang lapor. Nah ini untung juga ternyata Demokrat punya kader-kader yang cukup loyal ya Mas. Jadi ketika mereka ini satu persatu dikontak, baik pengurus di level provinsi maupun kabupaten kota dikontak untuk datang ke Jakarta, itu mereka datang kan ya. Karena cukup banyak lah gitu ya. Karena memang iming-imingnya adalah ini akan ada bantuan yang bisa disalurkan ke daerah-daerah pasca bencana, kira-kira begitu. Nah, ketika datang ke Jakarta mereka kaget karena mereka dipertemukan justru dengan 2 orang. Yang pertama adalah kader senior yang sekarang masih menjadi anggota dewan dari Demokrat, yaitu Johnny Allen Marbun, dan satu lagi adalah mantan kader yang sudah 9 tahun lalu dipecat gara-gara kasus korupsi yang ketangkapnya di Bogota Mas, Kolombia. Ya kita tahulah Muhammad Nazarudin. Ini mereka kaget nih ada urusan apa gitu ya. Kemudian ternyata cerita beralih ke upaya Demokrat untuk gimana caranya kita bisa eksis di pemilu 2024 minimal nomor 2, dan ini ada orang bagus nih yang kalau dia bisa memimpin Demokrat nih dia bisa jadi presiden, kira-kira begitu. Dan ternyata pindah kamar begitu ceritanya, masih di hotel yang sama ketemulah dengan Pak KSP. Nah buat saya ini menunjukkan sebuah skenario yang nggak mungkin orang akan bersusah payah. Apalagi Mas Herzaki itu menekankan, ini Mas Arief mereka ini dikasih tiketnya Garuda loh gitu ya. Jadi saya ini serius banget gitu ya. Serius banget dan ini pasti ada satu hal yang besar. Nah dari situ saya menangkap satu insight bahwa memang secara formal boleh saja Pak Jokowi ya di permukaan itu menegur keras Pak Muldoko gitu ya. Cuma kan kemudian ada kasakusuk Mas, namanya kasakusuk spekulasi kan bisa benar bisa salah ya Mas ya. Ada kasakusuk yang mengatakan begini, ini ibarat anak nyontek Mas, anak nyontek di sekolah, kepala sekolah manggil bapaknya, nih bapaknya marah. Ini dia marah karena anaknya nyontek atau dia marah karena anaknya ketahuan nyontek, itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi ini emang teman-teman media ini kan kadang-kadang usil ya Mas ya. Ini Pak Jokowi ini marah karena masalah etis ya, masalah etis. Kasarnya, "Mul lu nggak etis lu yang lu lakukan," gitu. Atau marahnya, "Kok ketahuan sih?" gitu. Nah itu kita nggak tahu ya Mas, namanya spekulasi. Ini para pemirsa mohon mencatat ya, ini bukan opini tapi ini adalah kita cuma ngangkat spekulasi yang beredar. Karena memang saya sependapat betul bahwa ketika Pak Jokowi ini dari sisi sosiologi politik Mas ya, ketika Pak Jokowi itu menjadi presiden diusung oleh PDIP, agak tidak mungkin kita secara polos membayangkan tidak ada deal politik di balik itu gitu ya.
Karena bagaimanapun kita akui PDIP ini kendaraan politik yang sangat-sangat powerful ya. Dengan kondisi dia adalah pemenang pemilu, siapapun yang dia endorse menjadi presiden itu akan kemungkinan besar menang. Pasti ada deal di balik itulah. Bahasanya kira-kira oke, kita dukung lu jadi presiden, tapi nah tapinya ini kan. Saya yakin Pak Jokowi harus memenuhi tapinya ini nih di 2024 walaupun dia secara pribadi tidak bisa lagi dicalonkan. Nah, di dalam konteks Ya, ini nampaknya Demokrat ini bisa menjadi batu sandungan atas pemenuhan hal tadi. Satu lagi Mas yang saya ingin soroti, memang Demokrat mungkin per hari ini suaranya nggak besar-besar amat ya Mas ya. Kalau kita lihat di pemilu yang lalu kan sekitar 7,7% kalau saya nggak salah. Bahkan di bawah PKS sebenarnya. Cuma kita jangan lupa di Demokrat ini ada patron yang punya resources Mas, yaitu Pak SBY. Jadi kalau Pak SBY sebagai ketua majelis tinggi itu sudah turun, ini cerita bisa berbeda. Jadi kayaknya ini dihitung betul ya oleh Pak Jokowi, dihitung betul oleh Pak Muldoko, oleh so-called oligarki. Ini kalau nggak dipotong cepet-cepet, ini bisa berbahaya. Tapi sayangnya mungkin kemarin kecepatan ya Mas ya, caranya mungkin jadi agak kurang sophisticated sehingga akhirnya kepleset. Kira-kira gitu Mas kalau saya melihatnya, dikaitkan sama interview dengan Mas Herzaki kemarin. ya. Menarik itu tadi Anda mengambil analogi apa orang tua murid yang ketahuan anaknya nyontek itu kalau dalam dramaturgi itu kan ada panggung depan, ada panggung belakang begitu ya. Betul, Dan betul. realitas antara panggung depan dan panggung belakang ini jelas sangat berbeda sekali gitu. Iya, Nah, tapi balik lagi ke soal Demokrat kudeta tadi. Saya sepakat memang pasti ini dalam dalam konotasi yang netral ya, tidak iya, sekali lagi kita minta bahwa kalau kita mempertahankan atau memperebutkan kekuasaan itu jangan dianggap sebagai sebuah hal yang negatif gitu. Saya betul. kira sebagai partai yang sekarang berkuasa dan kemudian kelompok-kelompok yang sekarang tengah berkuasa pasti berkepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya. Yes. Sustainable-nya bagaimana gitu. Iya, Karena harus kita akui jujur bahwa ini kalau kita bicara soal kekuasaan ini kan bukan hanya soal kekuasaan semata ansih. Tadi iya, ada sumber-sumber daya ekonomi, ada sumber daya betul. manusia dan sebagainya yang mereka tentu saja yang sudah investasi terhadap Iya, rezim sekarang itu pengen agar investasinya tetap berkesinambungan. Kalau ada yes. terjadi pergantian rezim belum tentu bisnis mereka bisa sustain kan begitu. Iya, Meskipun kalau dalam politik biasanya para pengusaha itu tidak pernah menaruh telur dalam satu keranjang gitu. Iya kan? yes. Supaya Betul. jangan hancur semua gitu. Jadi Iya, please sekali lagi bahwa ini dalam konotasi yang netral saja bahwa wajar kalau PDIP rezim sekarang atau oligarki pendukung dari rezim sekarang itu ingin agar rezim berikutnya yang berkuasa adalah orang yang friendly setidaknya dengan mereka begitu. Jadi kalau yes. ada tanda-tanda orang yang dianggap tidak friendly, maka itu semua peluang itu ditutup. Wajar gitu. Jadi siapa Mhm. sekarang dianggap yang tidak cukup friendly gitu. Ini walaupun menurut saya agak aneh kenapa stigma terhadap Anies Baswedan itu begitu kuat bahwa dia itu kelompok Mhm. radikal dan sebagainya gitu. Iya, Karena dia memang cukup dekat dan didukung oleh FPI karena realitasnya FPI itu juga bukan kelompok radikal dan intoleran kan sebenarnya dalam betul, praktek-praktek yang mereka lakukan belakangan ini. Ada metamorfosa memang. Ini betul. citra lama FPI gitu, tukang Mhm, gerbek mhm. sana sini, ajar sana sini. Itu kan citra lama. FPI kan sekarang Iya, sudah bermetamorfosa. Ini itu diakui juga oleh dunia internasional. yes. Jadi memang kelihatannya sekarang ini semua effort itu dikerahkan untuk memotong calon yang paling potensial. Siapa itu Anies Baswedan? Tadi itu Mhm. satu undang-undang pilkada tahun 2016, undang-undang nomor 10 tahun 2016 tidak akan direvisi. Itu kelihatannya udah hampir hampir final gitu karena Yes. dengan Gerindra bergabung di sana itu Mhm. berarti udah selesai lah kalau toh voting juga akan menang. Iya, Kemudian yang berikutnya tadi presidensial threshold tetap. 20%. Mhm. Jadi dengan presidensial threshold 20% ini erat kaitannya dengan Demokrat gitu. Iya, Karena kalau cuma Nasdem bersama dengan PKS kursinya nggak cukup gitu untuk iya. mencapai syarat minimal 20%. Itu konteksnya yang saya kira perlu kita pahami mengapa kemudian soal kudeta Pak Muldoko ini menjadi seru dan tidak hanya berkaitan hanya Muldoko sebagai seorang personal, tapi adanya kepentingan besar yang berada Yes. di belakang Pak Muldoko.
Ya, baik Mas Hersu, ini memang menarik dan akan terus bergulir ya. Dan kita yakin bahwa ke depan dunia politik akan terus penuh dengan pertemuan-pertemuan Mas antar tokoh yang ini akan semakin intens gitu ya. Karena nampaknya hawa-hawa 2024 ini walaupun masih cukup jauh dari hitungan waktu, tapi mungkin dalam timeline politik ini sudah menjadi sangat-sangat sempit. Dan memang politik itu begitu dynamic, apalagi ada faktor-faktor pandemi ya Mas ya, ada faktor kondisi ekonomi yang merosot dan lain-lain. Jadi kita bisa paham kalau kemudian pihak penguasa dan tadi Mas investor di baliknya itu jadi semakin apa? Terlihat panik dan deg-degan juga ya karena kondisinya memang sangat-sangat tidak normal. Baik Mas Hersu, kita akan terus menanti dan kita akan terus mengupas ya Mas ke depan. Akan kita bongkar sisi-sisi di balik itu, baik sisi gelap maupun sisi terang dari berita-berita yang beredar di media selama ini. Oke guys, itu saja dari gue dan Mas Hersu. Besok-besok kita masih akan ketemu dengan lu semua dan kita akan lihat behind the scene dari berita-berita yang lalu lalang di media, termasuk media sosial. Tetap sehat, tetap dengan 5M ya, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian juga adalah menjaga jarak, social distancing, menghindari kerumunan dan yang pasti juga membatasi mobilitas. Boleh juga kalau ditambahin dengan M yang Hmm. keenam ya, memberikan wakaf tunai ya. Bercanda ya teman-teman sekalian. Menarik. Bukan wakaf tun ini sama dengan wakaf uang bukan? Benar benar, wakaf tunai. Yang terakhir bercanda Mas, saya lagi jadi jubir Menteri Keuangan Iya. ya. Oke Oke, guys, itu saya nggak aja, ingin terima kasih. ya Thank saya you Mas ingin Hersu. memberikan semacam, closing statement juga gitu. Oh boleh, silakan Ini Mas. terutama pada teman-teman, teman-teman wartawan, wartawan-wartawan muda ini. Jadi memang mesti dan juga bagi Anda yang berminat, menjadi, seorang jurnalis kan sekarang ini kan semua orang boleh itu ada citizen journalism ya. Betul. Jadi selalu saya akan menyinggung tentang skeptis. Jadi setiap kali Anda mendapatkan informasi itu harus bersikap skeptis dan kemudian melakukan verifikasi sampai Anda kemudian menemukan kebenaran. Baru dari situlah Yes. Anda bisa menyimpulkan dan dari melihat sebuah fenomena. Begitu Bang Arif, saya Yes. Ersbun Arif, terima kasih Bang Arif Thank you Mas Hersu, perbincangan pagi thank ini. you semuanya guys. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.